Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 104. Tanaman merambat yang melilihi tubuh Chen Jian tiba-tiba terbakar, dan puluhan niat pedangki api mengelilingi tubuhnya, sehingga Yu Tianyin tidak bisa lagi melilihi Chen Jian dengan tanaman merambat. "Ingin membunuhku!" bentak Chen Jian menengadah menatap roh bela diri roh kayu yang mengayunkan pedang kayu yang sangat besar ke arahnya. "Terbakarlah dengan api nagaku ini!" Hiya! Seluruh niat pedang ki api melesat ke arah pedang kayu roh bela diri milik Yu Tianyin, dan Chen Jian juga menebas tubuh roh bela diri roh kayu tersebut sehingga Yu Tianyin memuntahkan seteguk darah karena roh bela dirinya telah lenyap. Namun lagi-lagi Feng Yuan menjadi pahlawan kesiangan karena muncul di saat yang tepat. Tinju naga penggentar langit tahap sempurna langsung mengenai punggung Chen Jian, yang langsung terhempas mencium tanah, dan seteguk darah menyembur dari mulutnya. Pedang matahari melesat keluar dari sarung pedang yang bertengger di punggung Feng Yuan, dan dalam sekejap muncul di genggaman tangannya. Gerakan keempat, jurus pedang, meteor, ya! Feng Yuan tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membunuh Chen Jian, dan jutaan pedang muncul di langit, yang langsung menghujani Chen Jian. Sebenarnya ia bisa saja menggunakan tinju naga penggetar langit atau tabak iblis untuk mengalahkan Chen Jian. Namun ia adalah murid sekte pedang bintang yang memusatkan pada teknik berpedang. Akan sangat lucu bila murid sekte pedang bintang justru tidak menggunakan pedang saat bertarung. "Ini adalah pedang milik Jenderal Chen Long," keluh Chen Jian memegang gagang pedang tersebut yang telah menembus dadanya. Pedang roh kelas surga itu mengeluarkan kobaran api, karena Chen Long sebenarnya memiliki roh bela diri yang sama dengan Feng Yuan. Mungkin itu yang menyebabkan pedang ini yang lebih dulu menusuk dada Chen Jian. Hanya dalam satu kedipan mata, pedang-pedang lainnya menancap di tubuh Chen Jian. Saking banyaknya pedang tersebut, tubuh Chen Jian pun hancur berkeping-keping tak tersisa. Dan jutaan pedang tersebut membentuk sebuah gunung kecil di tempat Chen Jian berdiri. "Mengerikan sekali. Aku tak menyangka teknik berpedang yang satu ini sangat sadis sekali," gumam Feng Yuan mengerutkan keningnya. Feng Yuan ingin menyentuh salah satu pedang yang bertumpuk tersebut, namun tiba-tiba semuanya langsung menghilang. Sayang sekali. Berarti pedang-pedang itu tidak bisa dijual lagi, gerutu Feng Yuan. Yu Tianyin tersenyum menatap Feng Yuan, dan ia pun menyeka darah di bibirnya. Awalnya ia mengira Feng Yuan takkan sanggup membunuh Chen Jian, tetapi entah kenapa, ia merasa tinju yang digunakan sangat berbahaya, karena energi spiritual di sekitar mereka bermuara ke tinjunya. Namun, saat ia menggunakan teknik berpedang, maka energi spiritual yang berasal dari dantiannya yang mengalir, bukan energi spiritual dari luar tubuhnya. Dia sebenarnya sangat penasaran bagaimana cara Feng Yuan menyerap energi spiritual dari luar tersebut. Namun ia urung melakukannya, karena setiap orang memiliki rahasia, dan tidak sopan bila menggunakan senioritas untuk memaksanya agar memberitahu teknik rahasia tersebut. "Kamu sangat hebat, Feng Yuan. Mungkin kamu setara dengan Bai Yunfei." Yu Tianyin memuji Feng Yuan dengan membandingkannya dengan murid terkuat sekte pedang bintang. "Hahaha, aku tak bisa dibandingkan dengan bocah tua itu. Kalau aku mau, aku bisa merebut gelar pedang iblisnya hanya dalam satu gerakan saja." Feng Yuan berkata sombong sembari tersenyum lebar. Yu Tianyin tidak menyangkal ucapannya, karena ia telah mempelajari kepribadian Feng Yuan yang suka membual. Namun ia tiba-tiba teringat dengan ucapan Feng Yuan yang mengatakan dirinya masih suci saat Chen Jian menghinanya. Sehingga ia penasaran dengan teknik mata poniksnya bisa mengungkapkan kebenaran itu. Secerca harapan kemudian muncul di benak Yu Tianyin. Kini ia bisa menghapus stempel hitam yang melekat pada dirinya yang menjadi wanita simpanan Penatua Lingta. Dan juga ia bisa mengetahui kenapa Xiao Jian tiba-tiba meninggalkan sekte pedang bintang tanpa mengatakan sepatah kata pun padanya. Feng Yuan memeriksa tanah yang telah berubah menjadi kawah dalam 10 tombak akibat pertarungan mereka. Sial, kalau saja ada teknik mencari harta karun. Gerutu Feng Yuan yang tidak menemukan cincin dimensi milik Chen Jian. Apa cincin itu ikut hancur ya? Gumamnya berspekulasi. Yu Tianyin terbang di atasnya dan terkejut melihat kelakuan muridnya tersebut. "Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi, kita harus membantu yang lain." Feng Yuan menghela nafas panjang.
karena ia tidak mendapatkan manfaat apapun dalam pertarungan yang sangat menguras tenaga dan pikiran tersebut, karena lawan yang mereka hadapi sangat kuat. Yu Tianyin kemudian merangkul pundaknya dan senyum-senyum menatap Feng Yuan yang langsung kebingungan dengan perubahan sikapnya tersebut. Padahal sebelum perang berlangsung, Yu Tianyin terlihat seperti ingin memakan Kaisar Chengfu hidup-hidup saking marah dan kesalnya. "Kenapa kamu tahu aku masih suci, Feng Yuan?" bisik Yu Tianyin dengan senyum cerah. Dia Kenyo masih suci ya?" Feng Yuan malah menjawabnya dengan sebuah pertanyaan. Yu Tianyin mengerutkan keningnya dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan bibi ini masih belum pernah tersentuh oleh pria manapun dengan teknik mata semua itu?" Feng Yuan tersenyum masa dan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Sebenarnya aku hanya membual saja, agar dia tidak mengejek dia Kenyo lagi," sahut Feng Yuan. "Berarti dia Kenyo tidak terlibat cinta segi empat kalau begitu," katanya lagi. Segi empat. Yu Tianyin tak menyangka pandangan muridnya itu padanya lebih mengerikan dari Chen Jian maupun Kaisar Chanfu. "Dari mana kamu mendengar tuduhan menyesatkan itu? Apakah itu ulah Li Jia? Aku akan membunuhnya sekarang juga." Yu Tianyin melepaskan aura pembunuh yang sangat pekat, sehingga Feng Yuan langsung ketakutan. Itu hanya dugaanku saja setelah memilah-milih perkataan Chen Jian dan Kaisar Chengfu." Feng Yuan buru-buru memberikan klarifikasi agar Diaken Li Jia tidak dihajar oleh Yu Tianyin. Li Jian yang sedang melawan salah satu jenderal dengan basis kultivasi ranah absolut God langsung tersandung batu kecil karena tiba-tiba bersin saat mengayunkan pedangnya, sehingga jenderal tersebut lolos dari jalur cepat menuju kehidupan berikutnya. "Sial, apakah murid-murid sekte pedang bintang tidak menyukai metode mengajar yang kugunakan? Kenapa akhir-akhir ini aku sering bernasib sial?" Gerutu Li Jian segera mengejar jenderal yang telah mundur sangat jauh darinya. Yu Tianyin langsung merajuk dan tidak berbicara sepatah kata pun pada Feng Yuan, sehingga Feng Yuan merasa sangat bersalah dan berpikir apa yang harus ia lakukan agar Diaken Yu Tianyin kembali ceria seperti dulu. "Aku sangat percaya Diaken Yu masih suci. Bagaimana untuk membuktikan tuduhan orang-orang terhadapmu itu adalah salah? Diaken Yu menikah saja dengan Diaken Li Jian. Masalah macam belangnya aku saja yang mengatur," kata Feng Yuan dengan suara pelan agar Yu Tianyin tidak marah. Yu Tianyin tidak menjawab, tetapi detak jantungnya langsung berdegup tak karuan saat membayangkan wajah Li Jian, yang memang laki-laki yang cukup baik dan tidak pernah mengalami kasus aneh-aneh, seperti di sekte pedang bintang. Bahkan saat masih menjadi murid penatua Lingdao, dialah satu-satunya murid yang tidak pernah masuk penjara bawah tanah aula penegak hukum. Yu Tianyin tersenyum tipis dan berbisik pada Feng Yuan. "Apakah kamu yakin dia menyukaiku?" Feng Yuan sebenarnya tidak tahu seperti apa tipe wanita idaman Diaken Li Jian. Apalagi Li Jian juga tidak pernah membicarakan tentang wanita selama berada di kapal terbang. Mungkin karena ia tahu Feng Yuan telah menikah. "Tenang saja, jangankan Diaken Li Jian, aku saja menyukai kemolekan tubuh Bibi Yu." Senyum cerah terpancar di wajah Feng Yuan dan matanya bergerak liar, sehingga Yu Tianyin langsung menempeleng kepalanya dan Feng Yuan terhempas ke tanah, berguling-guling 10 langkah dan berhenti setelah menabrak batu besar yang langsung mengalami keretakan. "Ternyata Diaken Yu tidak bisa diajak bercanda, padahal aku mengatakan yang sebenarnya," keluhnya. Yu Tianyin dan Feng Yuan terkejut melihat Diaken Rana Absolut God terhempas dengan tubuh penuh luka-luka. Dan tak berselang lama, patriark dari salah satu klan besar yang mendukung Kaisar Chengfu pun muncul. Kondisi patriark itu tak jauh berbeda dengan Diaken dari awal penegak hukum sekte pedang bintang tersebut, yang menandakan keduanya memiliki kekuatan seimbang. "Diaken Ji, apakah Anda baik-baik saja?" seru Yu Tianyin segera menghunus pedang roh kelas surga miliknya. Namun kini ia tak bisa menggunakan roh bela diri. Untung saja di pihak lawan juga sudah tidak memiliki roh bela diri lain. "Ayo Feng Yuan, kita bantu Diaken Ji melawannya." Yu Tianyin mengajak Feng Yuan, tetapi tak ada sahutan darinya, sehingga ia pun menoleh ke belakang dan langsung mengerutkan keningnya. "Sial, dia malah kabur," gerutu Yu Tianyin. Tanaman melambat kemudian muncul di sekitarnya dan menjalar ke arah musuhnya tersebut, dan Diaken Ji juga segera menggunakan teknik berpedang terkuatnya. 1 mil dari tempat pertarungan Yu Tianyin dan Diaken Ji,
Feng Yuan bergabung dengan prajurit Kekaisaran Yan yang sedang bertarung melawan pasukan Kekaisaran Chen. Feng Yuan menghunus pedang matahari dan menebas belasan ranah Sein dengan mudah, sehingga prajurit Kekaisaran Yan langsung menganggap Feng Yuan sebagai pahlawan mereka karena gerakannya sangat cepat dan hanya butuh beberapa ayunan pedang saja untuk membunuh musuhnya. Pedang-pedang tak bertuan yang tergeletak di tanah segera menghilang begitu Feng Yuan melewatinya. Untung saja tak ada prajurit Kekaisaran Yan memperhatikan fenomena itu. Kenapa pasukan di sebelah kanan kocar-kacir? Apakah ada musuh dengan basis kultivasi tinggi yang muncul? Chenan gelisah, padahal pasukan Kekaisaran Chen telah memaksa pasukan Kekaisaran Yan mundur cukup jauh dari perbatasan. Murid Sekte Pedang Bintang yang memiliki basis kultivasi terendah itu yang telah datang membantu mereka. Dan gerakan berpedangnya sangat cepat serta mematikan. Belum lagi dia memiliki roh bela diri Phoenix yang cukup merepotkan pasukan kita. Sahut prajurit di sebelahnya. Chenan terkejut mendengarnya. Cih, padahal kita hampir menghancurkan pasukan Kekaisaran ya. Gerutunya. Apa yang akan kita lakukan, Komandan? Tanya prajurit itu lagi. Chenan tak langsung menjawab, dan ia berpikir sejenak. Dia adalah kultivator yang cukup cerdas, dan selalu mengambil tindakan dengan hati-hati agar tidak membahayakan dirinya. Dia tahu, Feng Yuan bukanlah tandingan para prajurit Kekaisaran Chen, dan ia yakin Feng Yuan mungkin murid terkuat Sekte Pedang Bintang. Selidiki bagaimana status pertarungan para pemimpin kita, sahut Chenan. Bila mereka terdesak atau dikalahkan, segera berikan tanda agar kita bisa mundur tepat waktu. Baik, Komandan. Sahut prajurit itu segera menghilang tak terlihat lagi. Prajurit tersebut memiliki roh bela diri bunglon yang membuatnya bisa berkamuflase. Tetapi kelemahannya adalah ia tidak hebat dalam bertarung, sehingga ia selalu bertindak hati-hati seperti Chenan saat menjalankan tugasnya. Chenan segera membawa bawahannya menjauh ke sisi yang berlawanan dengan Feng Yuan, agar mereka tidak bertemu. Namun tiba-tiba Feng Yuan mencegah Chenan dengan gerakan keempat jurus pedang meteor. Arai kura-kura surgawi! Hiya! Chenan mengeluarkan jimat dari cincin dimensinya, sehingga cahaya putih menyilaukan berbentuk setengah lingkaran muncul melindungi Chenan dan bawahannya. Sial! Kenapa ia malah menargetkanku, padahal aku dan pasukanku bertarung dengan tidak mencolok agar tidak menarik perhatian musuh yang kuat? Gumam Chenan menatap Feng Yuan yang melayang 10 tombak dari tanah. Sikap Chenan tampak tenang dan tidak langsung menyerang Feng Yuan dengan membabi buta seperti pasukan lain. Puluhan ranah immortal dan ratusan ranah Sen segera melingkari Chenan. Mereka bertindak sebagai tameng untuknya. Hujan pedang dipantulkan kembali oleh arai kura-kura surgawi tanpa bisa menggoresnya, sehingga Feng Yuan tercengang melihatnya. Pertahanannya sangat hebat, kata Feng Yuan dengan senyum cerah. Aku yakin Anda adalah salah satu komandan pasukan Kekaisaran Chen. Kenapa tidak keluar dari sana dan kita melakukan duel yang adil? Aku tidak akan membunuhmu bila kamu kalah. Dan tentu saja kamu bisa membunuhku bila aku kalah, tantang Feng Yuan. Chenan memilih diam saja dan memperhatikan ke arah prajuritnya yang pergi menyelidiki hasil pertarungan para pemimpinnya. Haha, baru kali ini aku bertemu komandan yang penakut, bahkan tidak berani melawan junior yang tidak memiliki pengalaman bertarung sepertiku. Padahal ada banyak ranah immortal bersamamu. Ejek Feng Yuan yang memprovokasi Chenan. Kurang ajar! Bentak ranah immortal di sebelah Chenan. Komandan, biarkan aku keluar dari arai kura-kura surgawi ini, dan aku akan membunuhnya karena telah menghinamu. Betul, aku akan ikut dengan saudara Feng Wenlian. Tolong biarkan kami menghukumnya, sahut ranah immortal lainnya. Saudara Feng Min. Feng Wenlian sangat senang karena ada rekan yang mendukung gagasannya. Chenan menghela nafas dalam-dalam. Pasukan Kekaisaran Yan kini telah merangsak maju menekan pasukan Kekaisaran Chen. Mereka tidak boleh berlama-lama di sini lagi dan harus segera mundur. Namun murid Sekte Pedang Bintang ini malah mengacaukan rencananya. Kalian harus hati-hati. Zonggo, bantu Fan Wenliang dan Feng Mi. Ingat, dia itu murid Sekte Pedang Bintang. Hanya ahli bela diri yang menantang langit yang diterima di sana. Shao Chenan menyetujui keinginan mereka untuk meladeni tantangan dari Feng Yuan. Yakinlah komandan, kami akan memotong-motong tubuhnya menjadi 100 bagian dan menjadikannya sebagai makanan siluman babi. Feng Min menggepalkan tangannya dan menatap Feng Yuan dengan niat membunuh yang sangat besar. Seringai tipis terpancar di sudut bibir Feng Yuan,
saat melihat ketiga ranah immortal tersebut keluar dari arai kura-kura surgawi. Sedangkan Chenan merasa ada yang aneh. Ia merasa seperti telah masuk ke dalam perangkap Feng Yuan. Begitu keluar dari arai kura-kura surgawi, Feng Min langsung menghilang dari pandangan semua orang dan muncul di belakang dengan tongkat roh kelas bumi yang melesat seperti guntur. Roh bela diri burung vermilion langsung mengepakkan sayapnya, dan sambaran petir pun melesat ke arah roh bela diri Phoenix yang melayang di atas Feng Yuan. Saudara Feng begitu tidak sabaran, sehingga melupakan kodaan kita, kata Zhu Honggo, segera merapalkan sesuatu dari mulutnya yang komat kamit, dan puluhan siluman serigala yang setara ranah immortal keluar dari lingkaran sihir dengan pola yang sangat rumit. Feng Wenliang tidak melakukan gerakan apapun. Ia lebih memilih mengamati seperti apa teknik bertarung pemuda yang memiliki rasa percaya diri tinggi tersebut. Haha, aku sangat merindukan sambaran petir. Ejek Feng Yuan yang pernah dengan sengaja menerima sambaran petir ilahi saat Xiao Yu melakukan penerobosan kultivasi. Feng Yuan menahan tusukan tombak Feng Min dengan pedang mataharinya, dan dari tombak tersebut mengalir listrik yang sangat mematikan ke arah tubuh Feng Yuan, sehingga Feng Min tersenyum cerah dan yakin kehidupan bocah ini akan berakhir. Feng Min mengerutkan keningnya karena pemuda di depannya malah tersenyum cerah saat aliran listrik dari tombaknya mengalir ke tubuhnya. Feng Min segera mundur beberapa langkah. Tak percaya, Feng Yuan tetap baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Bukankah roh bela dirinya bertipe api? Gumamnya, kini rasa percaya dirinya langsung turun. Di atas mereka, roh bela diri Phoenix melesat dengan kecepatan tinggi, menghindari sambaran petir dari roh bela diri burung vermilion. Pengalamannya dijadikan bahan latihan oleh Feng Yuan, membuat kecepatan serta kelihayannya meningkat pesat, karena ia takut dibuat babak belur oleh tuannya tersebut. Ini tak baik. Aku tak bisa mendapatkan bantuan dari roh bela diri burung vermilion, keluh Feng Min sembari memasang kuda-kuda dan menatap ke arah Feng Wenliang. Kenapa kamu masih diam saja, saudari Feng? Komandan benar, dia memiliki kemampuan yang hebat. Alis mata Feng Wenliang terangkat. Kenapa Feng Min langsung ketakutan, padahal mereka baru bertukar satu gerakan saja. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera melayang 100 tombak dari tanah. Kemudian busur roh kelas bumi muncul di tangannya. Anak panah yang terbuat dari ki api muncul di tangan kanannya. Kultivator pemanah. Guru Feng Yuan merasa pertarungan ini akan sedikit sulit, karena melawan dia, musuh dengan spesialisasi serangan jarak jauh. Namun tiba-tiba dia teringat dengan marga dari pemanah itu. Kamu berasal dari Kekaisaran Su. Sejak kapan ada immortal di klan Feng? Bahkan patriark baru beberapa bulan mencapai ranah tersebut. Feng Wenliang yang akan menembakkan anak panah ke Feng Yuan langsung membatalkan serangannya. Kamu dari klan Feng juga? Selidiknya, Feng Yuan tersenyum, dan itu sudah menunjukkan jawaban dari pertanyaan Feng Wenliang. Aku sebenarnya tidak pernah berhubungan dengan klan Feng. Selamat Feng Wenliang. Karena kamu berasal dari klan Feng, maka aku akan mencabut nyawamu sekarang juga. Feng Wenliang tampak sangat marah, seperti memendam kebencian pada klan Feng. Padahal awalnya ia sangat tenang dan bertindak dengan hati-hati. Anak panah dari ki api melesat dengan kecepatan cahaya dan langsung menghantam Feng Yuan, meninggalkan ledakan besar yang disertai kobaran api yang sangat besar. Feng Min tersenyum cerah dan langsung melemparkan tombaknya ke dalam kobaran api untuk memastikan kematian Feng Yuan. Dia juga membentuk 10 niat tombak petir yang langsung menyambar ke dalam kobaran api tersebut. Bersambung.